Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kemarin secara serentak kita baru melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Tiba-tiba seorang jemaah bertanya kepada Kiai, "Pak Kiai, apa nih doa nyoblos?" Kiai bilang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jemaahnya nggak puas, nggak ada doa khusus Pak Kiai. Kiainya gini aja katanya. Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibni bima razaqtana minasyaitonir rajim. Kata jemaah, itu kan doa orang hubungan suami istri Pak Kiai. Ya itu kan nyoblos. Ya udahlah nggak apa-apa, itu aja. Ini menunjukkan para pemirsa bahwa persoalan politik praktis itu dianggap masuk kepada masalah dunia. Jadi nggak ada tuntunan khusus di dalam agama, khususnya kita agama Islam. Karena itu semua itu nilainya nilai interpretasi. Karena kata Nabi itu, antum a'lamu bi umurid duniakum. Kamu tuh lebih tahu dalam urusan duniamu. Karena itu banyak perdebatan, misalnya di Jakarta ya. Perdebatan itu kita harus milih calon nomor berapa gitu. Kalau orientasi seorang orientasi partai gitu, maka dibilang lebih baik kita memilih partai yang calonnya muslim, kemudian diendos oleh partai-partai yang basis masanya Islam. Oh, maksud Anda pasangan Ridho gitu, Ridwan Kamil dengan Susono. Dia mengatakan iya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh, kita ini kan harus membela demokrasi. Karena itu sebuah tindakan yang akan melumpuhkan demokrasi harus dilawan. Karena kalau demokrasi lumpuh, kita kembali ke zaman oligarki dan pemerintahan ini berbentuk kerajaan. Karena itu orang membela pasangan nomor urut 3. Katakanlah begitu. Tapi bagi kita, karena persoalan pilkada ini adalah kegiatan rutin 5 tahun sekali, kita sangat toleran menyerahkan pilihan itu kepada keyakinan dari masing-masing warga negara. Lalu kekhawatiran-kekhawatiran itu nanti bisa saja terjadi sesuai dengan seberapa mungkin itu bisa terjadi. Jadi yang tidak boleh adalah ada orang dia berbeda pilihan. Berbeda pilihan, teman ini ya karena dia ada melihat juga nih mungkin orang kampungnya atau mungkin teman yang bisa membukakan peluang usahanya, dia berteman gitu. Datanglah pemilih yang lain, mulai hari ini kita nggak punya hubungan lagi dunia akhirat. Itu kan keterlaluan kalau seperti itu. Ada lagi di Sumatera Barat, MUI di Payakumbuh melarang seorang ustadz untuk berkampanye di daerahnya karena ustadz ini mengkampanyekan suatu calon gitu, yang dianggap oleh MUI di Payakumbuh bisa memecah belah. Sikap dan pandangan MUI di Payakumbuh ini dibela oleh MUI Sumbar. Nah, jadi kan ustadz dengan MUI bisa berbeda pandangan. Ustadznya ngancam akan mempolusikan MUI. MUI menantang. Jadi dalam politik praktis semua itu bisa terjadi. Nilai kepentingannya kita lihat hanya ikhtilaf fi masail duniawiyah. Perbedaan dalam masalah-masalah duniawiyah. Tapi kita yang tidak berbeda apa? Perbedaan tidak boleh berbeda dalam masalah diniyah al-khususiyah. Yang hukum-hukumnya sudah jelas, itu nggak boleh kita berbeda. Contohnya apa? Kita berbeda sikap dalam menyikapi Yusuf Mansur, itu hukumnya haram itu. Misalnya Yusuf Mansur itu kita ragukan bahwa dia tidak pernah melakukan penipuan, nah, itu berbahaya. Orang harus ittifak bahwa dakwah Yusuf Mansur itu bernilai gharar, bernilai kasus penipuannya lebih besar. Karena itu mendengarkan ceramah Yusuf Mansur itu hanya menimbulkan masalah dan tidak memberi manfaat apa-apa. Dalam hal ini tidak boleh orang berbeda pendapat. Apalagi seperti yang kita bilang tuh, orang netral dalam masalah Yusuf Mansur. Oh, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena Yusuf Mansur ini akan terus-menerus
melakukan daya upaya bagaimana dia mendapatkan panggung. Ya, bagaimana dia mendapatkan panggung? Sebab dengan mendapatkan panggung, dia akan mendapatkan masalih duniawiyah. Dia akan punya kesempatan untuk meraup uang masyarakat. Dan itu jelas bertentangan dengan hukum. Itulah masalah ini kita tidak boleh ikhtilaf di dalam berpendapat. Ya kan? Bahwa Yusuf Mansur itu menggunakan jubah agama untuk melakukan penipuan terhadap uang-uang jemaahnya, itu suatu hal yang ittifaq. Suatu hal yang kita sepakati. Sebagaimana dalam cerita agama-agama tetangga kita, sering juga seperti itu terjadi. Tetapi mereka melakukan pembersihan. Tidak boleh dia biarkan begitu berlama-lama. Nah ini tantangan umat Islam sekarang ini. Karena bagi Yusuf Mansur, ya dia nggak peduli tuh orang Islam ini mau bangkrut, mau sakit, mau rusak, nggak peduli dia. Yang penting dia mendapatkan akses ke arah sumber-sumber keuangan. Nah dari situ nanti dia mengembangkan usaha-usaha real. Misalnya dia bangun warung steak and shake. Nah sekarang uang yang barusan dia selamat secara hukum, misalnya di Paytrend. Oh itu dia bisa melebarkan sayap usahanya kemana-mana. Kalau ini dibiarkan akan terjadi perusakan terhadap nilai-nilai Islam. Perusakan terhadap nilai-nilai Islam. Islam bisa dalam bentuk wajah penipu. Islam juga bisa dalam bentuk wajah perampok. Karena pemimpin-pemimpin agama melakukan tindakan seperti itu. Jadi kenapa sekarang ini setiap agama yang memusuhi keadilan itu harus harus dilawan. Setiap agama yang dibawa oleh tokoh-tokohnya yang menindas pengikutnya itu harus dilawan. Misalnya Yusuf Mansur, tidak ada wajah keadilan dalam cerita agamanya, yang ada adalah wajah penindasan. Bagaimana dia mendapatkan uang itu aja. Maka yang dia ceritain keramat-keramat tentang dirinya. Keramat tentang dirinya. Lalu nanti kalau tobat menurut dia sendiri aja. Orang koruptor misalnya kan, udah serahin uang ente ke sini gitu. Seperti ya ada kasus-kasus lah. Lalu kalau orang terdesak apa? Ente baca selawat aja, dosa diampuni. Lalu dia sama-sama nanti naik haji atau umroh gitu. Udah umroh ya udah selesai. Tapi orang-orang yang ditinggalkan bagaimana? Itu ditinggalkan dengan penderitaan. Ditinggalkan dalam kesengsaraan. Apa Tuhan berpihak kepada kelompok-kelompok begitu? Ini cara kita memahami agama ini. Karena itu dalam politik orang boleh berbeda pendapat. Karena kebenaran politik itu bersifat temporal. Hari ini mungkin dia benar, besok mungkin enggak. Hari ini mungkin dia menjadi teman, ya besok mungkin kita bermusuhan. Itu hal yang lumrah dalam cerita politik. Tapi dalam agama enggak ada kebenaran agama itu bersifat permanen. Misalnya menipu. Apakah ada hari ini boleh menipu, besok tidak, kan enggak ada kita temukan. Penipuan itu adalah sesuatu yang ditentang oleh agama-agama karena memusuhi kemanusiaan. Misalnya dia mengajak orang kepada pemahaman syirik. Syirik itu terus-menerus ditentang gitu. Terlepas komunikasi atau volume suara seseorang itu tinggi atau rendah. Itu tetap sesuatu yang ditentang karena kebenaran agama itu bersifat permanen. Jadi itu yang kita lihat dalam peta politik sekarang ini dengan Yusuf Mansur. Orang tidak ada cerita netral gitu. Tapi dalam berpolitik, memilih calon, orang boleh aja bersikap netral, bahkan menjadi oposisi terhadap satu dengan yang lain. Tapi nanti Yusuf Mansur membangun warung steak and shake dari uang tilap-tilap uang jemaah gitu. Orang nggak boleh netral, itu sebuah kejahatan kemanusiaan. Yang menggunakan bahasa-bahasa Tuhan. Jadi gitu ya sikap kita ya, mudah-mudahan dengan cerita pilkada ini kita tidak terpecah. Dan dalam mensikapi Yusuf Mansur kita harus bersatu melawannya. Karena ini adalah musuh harian yang mesti dienyahkan di dalam kehidupan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.